di usia yang sudah 44 tahun dan tadi sudah diuraikan oleh Bapak Ketua PDM yang juga alumni guru di SMA Muhammadiyah Kutarjo ini juga sudah disampaikan kisah heroik. Kisah heroik itu ya kisah yang saya kira penuh perjuangan di masa-masa awal SMA Muhammadiyah Kutarjo ini. Biasa itu sekolah awal itu kan gurunya belum lengkap, gurunya masih kurang, sehingga satu guru bisa merangkap 2, 3, bahkan mungkin berapa maba. Itu baik SD sampai cerita awalnya seperti itu. Pak Yogi ini termasuk pelaku sejarah yang mengalami seperti itu. Sehingga kalau di di masa-masa awal kok itu rasanya berat, penuh perjuangan, itu saya kira sesuatu yang ya secara sunatullahnya mungkin seperti itu. Secara ya gambaran orang awal seperti itu saya kira hal yang wajar. Maka termasuk SMA Muhammadiyah Jono Filial Kutoarjo itu saya kira kalau kemudian juga mengalami hal seperti itu sudah nikmati saja, nikmati. Nanti pada saatnya insya Allah akan ada masa-masa pertumbuhan. Nah, kembali ke sini ya tentang syukur. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, maka kata Allah akan aku tambah nikmatku kepadamu. Tapi kalau kamu kufur, kamu ingkar, maka Allah mengancam dengan azabku yang sangat pedih. Nah, oleh karena itu pilihannya dua. Kita diberi umur panjang 44 tahun ini mau syukur atau mau kufur? Apakah kita kemudian akan mengeluh, melaknat orang-orang mungkin yang selama ini dianggap kurang semangat dalam perjuangan? Apakah mau seperti itu? Mestinya pilihannya adalah syukur, Bapak Ibu sekalian. Karena Allah menjanjikan kalau syukur nikmatnya ditambah. Sesungguhnya dalam Islam ini sederhana, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita orang kan pengennya nikmatnya tambah, gitu kan? Sehat, banyak rezeki, kalau semuanya banyak siswanya, pinter-pinter, ya, alumninya hebat-hebat dan sebagainya. Saya kira itu bagian dari yang menjadi impian, menjadi harapan sebuah sekolah. Jadi kepengen nikmatnya terus bertambah. Sekarang dapat murid misalkan 26, besok tahun depan masih pengen bisa 36, bisa 46 dan seterusnya, pengen nikmatnya bertambah. Nah, kuncinya apa? Ternyata Allah sederhana. Pengen nikmatnya ditambah, maka syukur. Meskipun jangan kemudian nanti kita mengukur nikmat nikmat yang disyukuri itu lalu terus sekarang 26 berarti besok menjadi 46, besoknya menjadi, belum tentu seperti itu, tapi juga bisa seperti itu. Mungkin kuantitasnya bertambah, kualitasnya bertambah. Atau mungkin Allah belum menambahkan kuantitas, tapi kualitasnya bertambah. Setidak-tidaknya kita kemudian menjadi guru, karyawan, kepala sekolah yang merasa nyaman karena kita melihat anak-anak kita itu bagus. Anak-anak kita itu ibadahnya bagus-bagus, akhlaknya bagus-bagus. Itu sudah luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Maka menurut saya hal yang ada saat ini syukuri. Dengan cara apa kita mensyukuri? Dengan cara yang ada ini diopeni seapi-api. Dijadikan anak-anak yang benar-benar bisa qurrata ayun. Gitu. Kalau bahasa orang tua kan begitu. Nyenengke, nek disawangi nyenengke. Nah, ini seperti apa yang nyenengke itu? Kalau adik-adik di sekolah ini sudah diajari misalkan menyampaikan kultum misalkan, diajari tentang hafalan hadis-hadis, hafalan ayat-ayat Al-Quran, hafalan tentang ya bacaan-bacaan yang sudah diajarkan di sekolah, kemudian di masyarakat, di lingkungan tempat tinggalnya, besok kalau puasa ada kultum berani tampil. Saya tidak tahu ini, coba saya pengen tanya, adakah di antara anak-anak yang kalau Ramadan itu sudah mendapat tugas kultum? Belum. Sudah ada? PR nih. Kalau sampai anak murid SMA Muhammadiyah nggak berani kultum, ini tentu menjadi PR gurunya. Nah, guru agamanya juga. Itu harus begitu. Coba saja nanti kalau suatu saat siswa, kalau pondok ini targetnya bukan SMA. Kalau pondok baru SMP harus sudah bisa kultum. Dan alhamdulillah pondok pesantren Darul Arkom
Itu kemarin yang kelas 2, kelas 3 libur itu sudah ditugasi. Libur Ramadan, libur ditugasi untuk menyampaikan kultum di musola-musola, di masjid-masjid dan jalan itu. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah kalau muridnya bertambah itu karena memang salah satunya aplikatif. Jadi apa yang sudah diajarkan terapkan di masyarakat, amalkan, laksanakan. Gitu. Jadi saya kira kalau SMA Muhammadiyah Kutarjo mau bersaing OSN, Olimpiade Sains Nasional, saya kira agak nggak realistis untuk bersaing itu. Bukan berarti kita merendahkan, tetapi coba orang kalau bersaing api-apian akhlak semua bisa. Tidak usah menunggu nilainya 8, 9, 10 dan sebenarnya nggak usah nunggu itu. Tapi kalau akhlak baik itu semua orang bisa. SMA Muhammadiyah sangat bisa. Di sekolah diajarkan akhlak yang baik, diajarkan ibadah yang baik. Nah, cobalah berpacu dengan itu. Kalau belum bisa berprestasi semuanya, ini juga resep yang saya sampaikan kepada teman-teman di sekolah saya mohon maaf saya sudah pernah. Kemarin di Jono itu saya selalu kepada teman-teman saya, Bapak Ibu, nek urung iso kalau belum bisa berprestasi OSN-nya, belum bisa berprestasi lomba-lombanya, belum bisa berprestasi ujian, meskipun sudah tidak ada ujian, tapi cobalah anak-anak kita jadikan sebagai anak yang berprestasi ibadahnya, akhlaknya. Coba besok kalau sudah di masyarakat, apakah ada di antara kita yang ketika di masyarakat ditanya, kemarin waktu sekolah kamu dapat juara apa? Kamu dapat piala apa? Kemudian ranking berapa? Nggak ada orang tanya itu. Tapi yang dilihat, apa yang dilakukan anak-anak di masyarakat? Misal nih, karena kalau malam itu begadang gitu kan, misal nih, nyanyi-nyanyi, gitaran, sudahlah tetangganya keberisikan, pasti hampir hampir pasti sholat subuhnya kebablasan karena tidurnya sudah jam 2 malam, jam 3 malam karena begadang. Apa yang dinilai masyarakat? Mereka tidak tanya apa-apa tapi dia sudah bisa menilai. Iki bocah sekolah ngendi, murid sekolah mana, anak sapa, kan begitu. Langsung dia menilai dari apa yang dilakukan. Nah, apa yang harus kita perbaiki? Harusnya kita sebaliknya dari itu. Kalau anak-anak SMA Muhammadiyah misalkan kebiasaannya jam-jam sholat sudah sarungan, sudah pakai peci, baju bersih, sholat ke masjid 5 waktu. Yang putri pakai jilbab kemana-mana, kemudian menunjukkan akhlak yang bagus. Sudah, kita nggak usah promosi-promosi, orang pasti melihat, orang pasti menilai. Atau mungkin orang tuanya mengatakan begini, alhamdulillah anak saya sekolahkan di SMA Muhammadiyah Kutarjo, sholatnya orang tahu mencut, misalkan begitu. Jam sholat udah berangkat sendiri ke masjid. Sudah seperti itu. Dengan orang tua hormat dan patuh, taat, sopan. Dengan tetangga baik, suka menolong, entengan. Dengan temannya selalu mengajak kepada kebaikan. Gimana kira-kira nih penilaian orang kalau kita bisa seperti itu, menilainya baik atau buruk? Baik. Kalau sudah dinilai baik seperti itu dan dia tahu disekolahkan di SMA Muhammadiyah Kutarjo, kira-kira tetangganya pengen niru apa tidak? Pengen niru apa tidak? Pengen. Tapi coba kalau kita tiap kali malam minum, welekan, ora tahu sholat, ngomong ngelek, pasar, jorok, saru, sing putri rumah-rumah rakudungan sekolah kok misalkan. Kira-kira bagaimana penilaiannya? Baik atau buruk? Buruk apa baik? Tanggane dong ngetotke sholat sekolah SMA Muhammadiyah mboten? Mboten kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira aplikasi itu seperti itu. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian ini. Jadi anak-anak kalau pengen membesarkan sekolah ini, memang mungkin belum harus sekali ceramah, belum harus seperti itu. Tampilkan akhlak yang bagus, tampilkan ibadah yang bagus, tampilkan berbaktinya orang tua yang bagus, tampilkan hidup di masyarakat itu masyarakat menilai bagus karena entengan, sopan, tertib, dan seterusnya. Kalau sudah seperti itu, sudah sekolah nggak usah promosi pun
orang tua akan mempromosikannya. Nyekolahke nang SMA Muhammadiyah wae iki lho anakku alhamdulillah. Begitu. Ngajine, salate, akhlaknya, dia akan mengatakan begitu. Makanya mari anak-anakku sekalian tampilkan diri anak-anak sekalian di masyarakat dengan tampilan yang bagus. Dan ini pesan saya nih kepada ya guru agama dan juga bukan guru agama di SMA Muhammadiyah ini, coba yang aplikatif seperti itu. Anak-anak diajari, yang laki-laki ayo kultum, diajari kultum, maju di depan. Nanti kalau sudah meskipun harus dibuatkan dulu, buatkan teks khotbah. Nanti umpamanya sudah dewasa ya, khotbah di musola di masjidnya. Nanti kalau sudah begitu, insya Allah orang akan tertarik, orang akan simpati. Siap anak-anak. Baik, jadi saya kira itu dimensi syukurnya kurang lebih seperti itu. Dan ini berlaku untuk guru dan juga anak-anak sekalian. Siap Bapak Ibu guru? Siap. Seperti itu. Jadi harus menyesuaikan. Nanti kalau sudah seperti itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah siswa akan terus bertambah. Ya ini bukan kartu, tapi ini saya menyampaikan praktek saya di sekolahan. Alhamdulillah tahun-tahun yang lalu 2 kelas. Tahun ini prestasi lomba agak menurun. Tapi saya betul-betul menekankan ibadah, akhlak. Alhamdulillah 3 kelas. Gitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga mari sekolah Muhammadiyah kan sekolah agama, sekolah Muhammadiyah kan sekolah dakwah, sekolah Muhammadiyah kan amar ma'ruf nahi munkar. Maka kalau itu yang digarap, nggak usah khawatir Bapak Ibu, sekolah kita. Ya meskipun kalau SMA karena ini eranya era SMK, ya mungkin kita tidak terlalu muluk-muluk mentarget 5 kelas seperti zamannya Pak Uji. Ya sudahlah, 2 kelas tapi agak gemuk misalkan, itu sudah alhamdulillah. Tapi sekali lagi bahwa tadi substansi yang lebih penting adalah bagaimana anak-anak yang dari sini itu kita garap, kita ajari, kita bekali dengan bekal yang betul-betul aplikatif di masyarakat akan menimbulkan penilaian yang bagus. Nah kalau sudah seperti itu, mudah-mudahan ya semuanya tidak boleh memastikan, oh kalau begini mesti begini, tidak. Profesor Dr. Junaid Ilyas dalam buku yang judulnya Kuliah Akhlak itu menerangkan tentang tidak dibolehkannya bertawakal kepada ikhtiar. Apa ada orang yang bertawakal pada ikhtiar? Ada. Kalau rajin bekerja, rajin menabung, mesti menjadi orang kaya. Kalau rajin belajar, rajin menuntut ilmu, maka akan menjadi orang pintar, maka akan jadi juara. Kalau kita rajin begini akan begini, itu namanya tawakal dengan ikhtiar. Padahal yang seperti itu pasti apa tidak? Tidak ada yang bisa memastikan kecuali Allah. Maka ikhtiar itu bagian dari kewajiban yang harus kita lakukan. Sehingga, mohon maaf nih, nanti kalau misalkan resepnya Pak Darus sudah saya terapkan, jadi podo baik, misalkan. Jadi Bapak Ibu jangan kemudian, nah seperti ini mesti begini, belum tentu. Ya tergantung nanti Allah memberikannya. Lalu ikhtiar kita apa? Ikhtiar kita adalah ibadah kita. Karena Allah memerintahkan ikhtiar. Jadi jangan kemudian nek awake dhewe berbuat begini, guru sudah begini, nanti hasilnya begini, belum tentu. Ya sudah, pokoknya kewajiban itu kita lakukan dengan baik, hasilnya serahkan kepada Allah. Saya kira tidak akan yang hilang, tidak akan yang tercecer, tidak ada yang keliru catatan amal kita, nggak ada. Amal kita akan kembali kepada kita. Nah oleh karena itu, kalau toh belum berhasil, nggak apa-apa, nggak kecewa, tidak putus asa. Oh tidak rugi sama sekali. Apakah kalau kemudian belum sesuanya belum tambah banyak lalu kita menjadi rugi? Tidak ada ruginya. Orang Islam itu, orang beriman itu, Bapak Ibu sekalian, kalau diberi kebaikan dia syukur, maka syukur menjadi kebaikan. Kalau diberi hal yang belum menyenangkan, belum sesuai dengan harapan, dia sabar, maka sabar itu pun menjadi kebaikan. Mana yang merugikan? Gak ada. Jadi orang beriman itu gak ada ruginya. Wes metentrong, resosialisasi, kerja keras, rendonga, kok berita tetap seperti apa kita rugi? Tidak sama sekali. Tidak rugi. Kebaikan kita yang sudah kita lakukan tidak ada korelasinya secara langsung dengan hasil yang kita capai. Ikhtiar maksimal, hasil belum maksimal, nggak apa-apa. Tetap Allah memberikan balasan maksimal, bahkan berlipat ganda, kan begitu Allah menjadikannya seperti itu.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari pertama tadi syukur tadi ya. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya dalam bentuk-bentuk yang kadang-kadang belum tentu seperti yang kita harapkan. Kita harapannya kan itu tambah hoka, pintar, begini begitu. Mungkin seperti itu, tapi mungkin Allah memberikan dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, yang penting ini kita harus memahami syukur yang kemudian menjadikan Allah menambah nikmat. Itu yang pertama. Sudah berapa menit? Sudah ada 17 menit? Ya. Kemudian yang kedua, muhasabah untuk menatap masa depan, Bapak Ibu sekalian. Muhasabah itu bagian dari hal yang penting, Bapak Ibu. Tadi ayatnya sudah disitir oleh Bapak Ketua PCM. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan apa? Lihatlah masa lalu. Ya, ini terjemahan bebasnya. Lihatlah masa lalu untuk kepentingan masa depan. Seperti itu kira-kira. Jadi masa lalu itu memang perlu dilihat. Masa dilihat itu dikoreksi, dimuhasabai, diintrospeksi. Termasuk kalau tadi saya menyampaikan tadi bentuk-bentuk syukur seperti itu, harapan saya kita harus koreksi apakah sudah ke arah itu kita melakukan. Jangan-jangan kita sudah merasa bangga dengan sekolah kita, tapi hal-hal yang tadi saya sampaikan belum dilakukan. Itu kan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua BDM bahwa tujuan visi Muhammadiyah itu kan dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenarnya itu ya masyarakat yang dalam aspek kehidupannya itu menerapkan sendi-sendi kehidupan Islam. Itu seperti itu. Maka tadi gambarannya kalau siswa SMA Muhammadiyah itu rajin sholat, rajin ngaji, akhlaknya bagus, muamalahnya bagus, itulah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah itu yang menjadi harapan. Nah kalau kita kemarin mungkin dalam aspek pendidikan yang kita berikan, memang tidak harus guru agamanya saja, guru matematikanya, guru IPA-nya, guru IPS-nya, guru kemuhammadiyahnya, bahasa Arab belum mengarah ke sana, kita arahkan ke sana. Nah ini introspeksi. Adakah kemarin saya mengajarnya sudah berorientasi kepada visi Muhammadiyah ini? Kalau belum, harusnya seperti itu. Apakah tugas dakwah itu hanya guru agama? Tidak, Bapak Ibu. Kita semuanya, yang matematika, yang IPA, yang IPS, yang bahasa Indonesia, semuanya kita punya tugas itu. Saya di sekolah kemarin, waktu masih menjadi kepala sekolah, sekarang sudah tidak, itu selalu mengarahkan itu. Jadi jangan hanya kemudian, itu tugasnya guru agama, bukan pelajaran keagamaan. Tidak. Semua guru punya tanggung jawab itu. Sehingga dalam penyampaian pembelajaran harus dikorelasikan dengan pemahaman Islam yang benar. Saya sering contohkan yang paling sederhana, kalau kita mengajarkan misalkan tentang hujan, ini pelajaran apa? IPA atau IPS? IPA, okay. Pelajaran hujan. Apa bisa dihubungkan dengan keyakinan kepada Allah? Bisa. Hujan itu kalau teorinya kan air yang ada di permukaan bumi ini, di laut, di sungai, di danau, dimanapun, itu karena terkena panas lalu menguap. Kemudian uap itu di atas berkumpul dengan suhu tertentu, kemudian Allah menurunkan menjadi air hujan. Kadang hujannya turun di mana sesuai dengan kehendak Allah, itu kemudian ditiup dengan air, dan pada posisi tertentu kemudian air itu turun kembali menjadi hujan. Nah, kita sebagai guru yang berwawasan Islam, sebagai guru yang akan menyampaikan muatan pemahaman Islam yang benar, harusnya tidak hanya secara teori seperti itu, uap air di atas berkumpul menjadi awan, awan turun kembali menjadi hujan, bukan seperti itu. Tapi harus kita hubungkan dengan pemahaman tentang ketuhanan, tentang akidah, bahwa air bisa menguap, ada matahari, kemudian nanti sudah berkumpul menjadi awan, awannya di situ, tapi air hujannya tidak turun di situ, di tempat lain. Ini harusnya dihubungkan dengan kehendak Allah. Matahari, ada matahari. Siapa yang menciptakan matahari? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian air bisa menguap, itu pun juga atas kehendak Allah. Kalau kemudian berkumpul menjadi awan, turun menjadi hujan, itu pun atas kehendak Allah. Kadang-kadang kita
sudah mendung peteng banget gak jadi hujan, ternyata yang hujan di tempat lain. Atau sebaliknya, tempat lain mendung peteng banget tapi ternyata hujannya tempat kita. Nah, artinya ini kita kemudian bertanggung jawab juga sebagai guru IPH untuk memahamkan bahwa sesungguhnya Allah lah yang berkuasa menurunkan hujan. Teorinya tetap diajarkan, tapi kemahakuasaan Allahnya jangan ditinggalkan. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi kembali bahwa untuk menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan Islam bukan hanya tugas guru PAI, tapi ada tugas semua guru dengan kapasitasnya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing. Tapi cobalah berikan pendekatan-pendekatan yang baik yang mengarah kepada nilai-nilai Islami. Itu begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tentu yang harus menjadi introspeksi kita, koreksi kita. Sudahkah kita selama ini sudah mengaitkan, sudah menghubungkan, juga sudah menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada anak-anak? Ini yang kemudian menjadi introspeksi diri. Kemudian yang kedua, melihat yang lalu, kalau belum baik diperbaiki, kalau sudah baik ditingkatkan. Tentu tidak ada istilah wis api, wis ora perlu berbenah, tidak perlu meningkatkan, tentu tidak. Ya kita tentu harus memandang gak ada sesuatu yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itulah kemudian kita menatap masa depan untuk kita perbaiki. Nah, Bapak Ibu sekalian, menatap masa depan itu memang harus dengan rasa optimis Bapak Ibu sekalian. Kita nggak boleh kemudian pesimis. Pesimis itu misalkan sekarang sih zamannya SMK, ya wes lah nerima ora bakal oleh murid, ora bakal tambah. Namanya pesimis ini. Ya wes panjang kuliah sakmene gitu ya. Kalau sudah berakhir ya sudah, itu memang takdirnya mungkin mendapat sekian. Tapi kalau waktu masih ada, ikhtiar masih bisa dilakukan, terus saja ikhtiar dilakukan. Artinya kita harus optimis, menatap masa depan dengan suasana, dengan hal yang lebih baik. Dalam hadis yang singkat, Rasulullah ngendika hadis qudsi itu, ana inda doni abdi bi. Itu hadis singkat, tapi ini betul-betul harus kita terapkan dalam mindset kita, dalam benak kita. Dalam hadis qudsi, Allah ngendika bahwa aku Allah itu sesuai dengan prasangka hambaku. Sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, tadi misalkan ya sekarang anaknya kayak ngene, ya wes nerima kuliah sakmene misalkan. Ini dalam satu sisi kan sudah merasa pesimis bahwa seolah-olah Allah memang hanya akan memberikan sejumlah itu, sebanyak itu, sebaik itu. Karena muridnya ya meng sing wis ora ketapa nang endi-endi terusane ya wis ora bakal ini pesimis ini. Justru yang ini tadi kalau saya berlomba-lomba saya katakan nek nggon OSN tidak realistis, ya sudah kita berlomba dalam akhlak, dalam ibadah. Pasti bisa. Nek wong api-apian akhlak kan iso. Senyum, salam, sapa, entengan, gitu kan, sopan santun, kan semua bisa. Tidak terlalu membutuhkan ilmu yang banyak, tidak terlalu membutuhkan teori yang tirik-tirik, tapi kita bisa melakukan itu. Dan itu penghargaannya jauh lebih hebat daripada juara Olimpiade Nasional. Karena nuansa akhlak itu sampai di akhirat Bapak Ibu sekalian. Nuansa akhlak ya, akhlak yang baik itu keberuntungannya tidak hanya di dunia, sampai di akhirat. Kalau orang akhlaknya baik di dunia, kira-kira kita oleh orang tua kita, oleh tetangga kita, oleh teman-teman kita dicintai apa dibenci? Dicintai. Sesama kita mencintai. Allah lebih mencintai daripada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah ngendika, dalam satu kesempatan dengan para sahabat, Rasul bertanya, wahai sahabat, maukah aku tunjukkan, maukah kamu saya beritahu orang yang paling saya cintai besok di akhirat dan besok posisinya paling dekat dengan saya, dengan Rasulullah. Itu Rasulullah sampai 3 kali menanyakan itu. Maukah saya tunjukkan, maukah saya beritahu orang yang besok di akhirat paling saya cintai dan paling dekat kedudukannya dengan saya. Setelah 3 kali sahabat baru menjawab, tentu ya Rasulullah. Lalu apa jawabnya Rasulullah? Orang yang paling dicintai, paling dekat kedudukannya di akhirat, ternyata jawabannya adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Bon. Pengen jadi orang yang dekat dengan Rasulullah besok di akhirat? Pengen menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah besok di akhirat? Sekarang Rasulullah sudah nggak ada. Kalau masih ada mungkin orang akhlak tetap aja dicintai. Sudah nggak ada, maka Rasulullah menjanjikan besok di akhirat.
paling dekat kedudukan ya tentu di surga tempat kita. Akhlak Bapak Ibu sekalian. Maka kenapa tadi saya memang menekankan ibadah akhlak. Akhlak itu tidak muncul dengan sendirinya baik Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak bisa instan. Pokoknya diajari sopan santun tok, diajari senyum salam sapa tok, tidak. Akhlak itu adalah buah dari ibadah yang bagus. Jadi kalau pengen akhlaknya bagus, ya harus ibadah yang bagus. Orang kok nggak sholat, tidak puasa, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak melarang larangannya, kok pengen akhlak? Nggak mungkin. Kalau toh baik, itu baik hanya kamuflase. Perbarak maju anggota DPR, ya ngasih uang ke sana-sana, silaturahmi. Kan mau maju anggota DPR. Kemarin-kemarin enggak, besok namanya jadi enggak juga, atau besok namanya jadi belum tentu juga. Karena apa? Karena itu akhlak yang lahir tidak dari ibadah yang baik. Tapi akhlak yang benar-benar baik itu akhlak yang muncul lahir dari ibadah yang baik. Orang yang sholatnya baik, puasanya baik, zakat infaknya baik, semuanya yang jadi kewajiban bisa dilakukan dengan baik, akan memunculkan akhlak yang baik. Itu kan? Masih banyak kisah-kisah yang sesungguhnya menginspirasi kita bahwa sesungguhnya untuk masuk surga itu ya dalam tanda petik sederhana. Termasuk tadi itu misalkan sudah nek urung iso zakat infak sedekah sing apik, urung iso mangkat kaji, urung iso bulat-bulat urung iso, sudahlah kita salat sing apik, akhlak sing apik. Sudah, insya Allah kita akan dijamin masuk surga dengan dekatnya Rasulullah tadi itu. Begitu. Jadi ini sesuatu yang saya kira kita memang harus optimis menatap masa depan bahwa kita insya Allah bisa menjadi orang yang terbaik. Gitu kan? Jadi menjadi orang terbaik memang ya harus membekali diri menjadi orang baik. Karena nanti orang baik itu akan membawa kebaikan bagi orang lain. Maka ada juga khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Orang baik akan menebarkan kebaikan, kebermanfaatan bagi orang lain. Dan itu dalam hati disebut sebaik-baik orang. Nah, kalau Rasulullah mengatakan sebaik-baik orang kan itu bukan basa-basi, tetapi ini sesungguhnya memang sesuatu yang betul-betul dinilai baik oleh Rasulullah dan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, maka tadi kembali kepada hadis yang pendek tadi itu, Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberi kebaikan kepada kita. Tapi kalau kita berprasangka buruk, seperti tadi rasa pesimis, rasa khawatir dan sebagainya, itu juga nanti seperti itu juga yang akan diperoleh. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, anak sekalian, mari kita optimis menatap masa depan. Guru-guru harus optimis, siswa-siswa juga optimis. Optimis misalkan, ala sekolahnya SMA Muhammadiyah, anak gue kuliah angel, gue kerja angel, ini pesimis. Tapi kalau optimis, saya membekali dengan ilmu yang baik, dengan ibadah yang baik, akhlak yang baik dari SMA Muhammadiyah Kuta Arjo, nanti tamat dari SMA Muhammadiyah Kuta Arjo, percayalah, Allah akan memberi kemudahan untuk mencari pekerjaan, yang mau kuliah Allah memberi kemudahan untuk kuliah dan seterusnya. Ini namanya optimis, karena kita sesuai dengan prasangka kita kepada Allah. Tapi sekali lagi itu tidak bisa instan, tapi harus dibangun dengan tadi itu ibadah yang baik, kedekatan kita kepada Allah kita perbaiki. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, saya kira jam 11 lebih ini, mohon maaf. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dua hal ya. Tadi pertama syukur 44 tahun usia yang cukup panjang, ya, tapi belum manula juga gitu. Masih produktif, saya kira masih cukup semangat untuk melakukan perubahan-perubahan, perbaikan. Kemudian yang kedua, optimis menatap masa depan, muhasabah untuk menatap masa depan. Nah, dengan seperti itu, mudah-mudahan di antara kita semuanya tetap punya semangat, ya, guru-gurunya semangat, murid-muridnya semangat, seluruh komponen stakeholder yang ada semuanya semangat untuk menuju masa depan yang lebih baik. Baik SD, SMP maupun SMA, dan sini ada fondasi pesantren Darul Arqam juga yang insya Allah kita nanti akan bersama-sama. Dan maju itu memang tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Maka membangun kebersamaan dengan 10 komponen yang ada, dari unsur PCM, PDM, kemudian komite, dari masyarakat dan sebagainya, nanti dijalin yang sebaik-baiknya, insya Allah masing-masing semuanya akan memberikan dukungan yang terbaik. Begitu Bapak Ibu sekalian dan anak sekalian, mohon maaf Bu Martin, barangkali ini yang sudah saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf segala kurangnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya